Hai guys, balik lagi di podcast Kata Rata, podcast yang ngomongin soal tren kesehatan dan gaya hidup. Nah, balik lagi di sini sama Dr. Devi, biasanya dipanggil Dok Dev. Dan di sini kedatangan seseorang yang spesial. Mungkin teman-teman di sini kalau tentang mau curhat-curhat soal kerjaan atau tentang HR, biasanya udah tahu banget nih Koko Samuel yang ada di Instagram. Hai Ko Sam. Halo Dok Dev. Thank you banget loh waktunya udah dikosongkan buat datang ke sini. Thank you juga udah diajak ke sini. Ko Sam sendiri bisa introduce yourself mungkin boleh. Ke teman-teman yang belum kenal. Silahkan. Oke, boleh. Salam kenal buat semua teman-teman Kata Rata. Thank you Dok Dev udah diundang ke podcast ini. Nama aku Samuel, aku kerja sebagai karyawan HRD di salah satu bank multinasional di Indonesia. Udah kerja sebagai HRD kurang lebih 8 tahun. Jadi udah pernah rekrut orang, udah pernah training orang, tapi untungnya belum pernah mencat orang sih. Oke. Ya itu, dan teman-teman bisa ketemu aku di Instagram atau di YouTube kalau mau sharing-sharing soal HR dan pekerjaan. I see. Nah, di episode ke-7 Kata Rata ini kita mau ngebahas sesuatu yang teman-teman pasti banyak banget pertanyaan nih. Pengaruh penampilan terhadap perjalanan karir. Karena balik lagi kalau di HR mungkin lo sering ketemu orang, pasti first impression matters nggak sih? Betul. Jadi kita pengen ngebahas itu dari segi first impression. Tapi sebelum masuk ke sana mungkin kita bahas topik yang seru dulu kali ya. Mungkin teman-teman biasanya suka seru tentang politik kantor yang sering terjadi. Nah, background story, karena mungkin kalau gue founder dari startup, dari Ko Sam sendiri kan juga di corporate, mungkin politik kantornya agak beda kali ya. Mungkin Ko Sam bisa sharing sedikit politik kantor apa sih yang sering terjadi? Oke. Mungkin buat teman-teman yang baru mulai kerja ya, mungkin baru 2-3 tahun kerja, nggak terlalu berasa soal politik kantor. Yang dirasakan justru kayak, ya udah gue masuk kantor, gue pengen kerja baik-baik, mudah-mudahan bos gue lihat kerjaan gue, terus gue dipromosi gitu kan. Mungkin sesimpel itu. Nah tapi sebagai mungkin profesional yang juga udah kerja kurang lebih di atas 5 tahun nih, udah mulai berasa gitu bahwa makin kesini kayaknya tidak cukup hanya sekedar perform aja. Ada poin di mana nanti kamu akan lihat performanceku bagus, tapi karena aku tidak punya network yang baik di kantor, karena aku tidak kenal orang yang tepat di kantor, performanceku somehow tidak kelihatan. Justru yang lebih kelihatan adalah mungkin orang lain yang mungkin tidak se-shiny aku, tapi karena mungkin dia better network, better relationship, mungkin karirnya bisa lebih cepat maju. Mungkin itu salah satunya ya yang kita lihat ya. Tapi setuju juga sih, karena mungkin kalau aku dari segi founder kali ya, rasanya seneng kalau punya tim tuh yang lebih, ya udah ngomongin aja lagi sulitnya di sini. Open ya. Open banget gitu, yang lebih bersuara dibandingkan I perform well kalau kerja sendiri, ya nggak bisa gitu. Semuanya kan teamwork. Apalagi mungkin teman-teman yang corporate sama startup beda banget kan. Startup tuh kemarin gue ngelihat ada satu meme itu lucu banget. Startup first day, expect udah tahu semuanya ya. Langsung jalan gitu, langsung nyemplung. Ya, nah mungkin Ko Sam juga ada insight di sana. Mungkin teman-teman yang dari corporate nyemplung ke dalam startup itu apa sih harus dipersiapkan mentally gitu? Oke. Kalau mungkin mentally ya, pastinya startup geraknya lebih cepat, ya kan? Pastinya resourcesnya juga lebih terbatas. Kalau di corporate mungkin teman-teman masuk, kamu jadi tim HR, ya udah kamu bisa pasang tembok di sekeliling kamu cuma mikirin apa yang ada di depan mata kamu aja, gitu kan. Tapi ketika kamu masuk ke startup, hari ini kamu ngerjain HR, bukan nggak mungkin besok diajak meeting sama tim marketing, ayo kita bikin podcast misalkan gitu, tiba-tiba, atau nanti diajak meeting kemana gitu. Jadi memang harus lebih dinamis, harus lebih siap dengan kondisi yang berubah-berubah tiap hari gitu. Keuntungannya mungkin gini, kalau kamu kerja di startup lebih bisa nangkep gimana caranya punya founders mindset gitu ya, founders mentality, melihat perusahaan tuh bukan sebagai tempat kerja aja, tapi juga ini sesuatu yang kamu miliki nih gitu. Ini kamu kepengen dia berkembang, kamu kepengen dia bertumbuh gitu kan. Nah kalau misalkan kamu kerja di corporate, ya mungkin fokusnya adalah kamu bisa jadi seorang profesional, gimana caranya kamu ngedalamin area of expertise kamu. Kayak gue misalkan udah kerja di corporate 8 tahun sebagai orang HR, ya udah fokusnya di HR itu gitu kan. Jadi ya tergantung nih teman-teman jalan karirnya mau kemana, apakah jadi mungkin mengikuti jejak si founder, belajar startup, atau mungkin mau jadi profesional masuk ke corporate. I see. Nah, yang sering gue lihat sendiri dari tim gue ya, yang maksudnya backgroundnya dari corporate atau traditional business, itu tuh agak beda culture-nya. Mungkin kita juga bisa ngomongin culture dan politik kan. Bisa. Karena culture-nya yang traditional itu
lebih ke arah selamat pagi Bu gitu. Padahal kalau kita di startup kayak oh ya pagi-pagi gimana kayak yuk kita langsung discuss. Kalau itu maaf saya ingin menjadwalkan meeting gitu kan kayak aku banget. Jadi mungkin bisa sharing dikit buat teman-teman dari segi culture gitu supaya nggak culture shock yang ngelit ke political juga kan sebenarnya gitu. Betul. Sebenarnya kita harus menyesuaikan sih, balik lagi. Ketika kita masuk ke satu perusahaan, artinya kan kita masuk ke rumah orang. Di dalam rumah itu kan pasti udah ada way of doing things ya. Udah ada norma-norma, udah ada nilai-nilai yang berlaku di dalam situ. Nah kita harus menyesuaikan. Kalau tadi Dr. bilang kalau di startup mungkin lebih casual, lebih open, lebih apa adanya, ya kita belajar juga nyesuaiin di situ. Sementara kalau di corporate mungkin ada sopan santunnya agak berbeda, mungkin agak lebih berjenjang, mungkin kalau mau deketin orang nggak bisa langsung, harus lewat si ini, lewat si itu gitu ya. Kita juga gimana caranya menyesuaikan, karena yang penting ujung-ujungnya kerjaan beres, ya nggak? Iya betul. Yang penting kan kita bisa nyelesain tugas kita gitu. Soal culture-nya, apakah dia langsung direct atau culture-nya lebih corporate, itu sebenarnya pinter-pinternya kita, gimana kita nyesuaiin ke dalam situ. Iya, nah mungkin kalau Kosem sendiri kan dari segi HR udah familiar banget dengan culture gimana kita adapt. Tapi kan teman-teman di sini pasti pengen belajar juga kan. Sebenarnya mungkin kalau dari Kosem ada nggak sih 3 tips simple dari onboarding deh, kan onboarding itu pertama kali datang ke kantor, apa sih yang harus kita lihat supaya kita fit in ke kantor itu jauh lebih bagus lagi gitu? Oke. Mungkin yang pertama mungkin avoid gossip ya. Itu yang mungkin aku akan rekomen. Akan sangat tempting gitu untuk kita mungkin 3 bulan pertama kita membuat observasi gitu, kita ngelihat kayaknya kita suka si A, kita kurang suka si B, kita sama si C bagaimana gitu. Tapi mungkin hal pertama yang teman-teman harus take care adalah be careful who you talk to. Hati-hati, bahkan mendengarkan gosip tentang seorang pun kita harus hati-hati gitu kan. Kita nggak mau ada di lingkaran yang salah di waktu yang salah gitu. Kebetulan ikutan dengar sesuatu yang kita nggak harus dengar gitu kan. Jadi keep it positif, fokus pada performance teman-teman, fokus being helpful, membantu orang lain. Dimana kita bisa support ya kita support gitu. Hati-hati dengan gosip. Kemudian aku tadi masuk nggak apa-apa. It's okay ya, aman ya. Oke. Mungkin lo minta 3 lagi ya. Gak apa-apa, mungkin dari segi penampilan juga perlu. Oh iya, kan. benar. Kayak kantor sama startup tuh beda banget. Mungkin kita di startup, ya. gue as a founder juga kadang suka datang pakai sweatshirt doang gitu. Kalau di kantor kan nggak bisa kan. Mungkin buat teman-teman harus perhatiin juga kali dari segi dress code-nya supaya nggak out of place gitu. Yes, benar. Nah, mungkin yang kedua yang gue mau rekomen adalah teman-teman perhatikan penampilan di kantor. Gimana caranya teman-teman bisa perhatikan teman-teman di kantor dress up-nya seperti apa nih gitu. Kalau mungkin teman-teman saat ini kerja di startup terus masuk ke corporate, mungkin agak kaget juga kok tiba-tiba orang rapi banget pakaiannya, kok tiba-tiba bisa pakai kemeja ke kantor padahal biasanya kaos doang gitu ya. Kita belajar nyesuaiin. Kenapa? Karena ya salah satu bagian dari kita adaptasi ya, selain dari performance juga how we look kan gitu. Penampilan kita juga penting itu dalam karir gitu. Ya sebaliknya juga gitu buat teman-teman yang dari corporate ke startup, mungkin dasinya dicopot dulu gitu. Mungkin nggak usah pakai jas kali. Jas ke kantor gitu. Mungkin coba pakai celana pendek, kalau di kantornya pada pakai celana pendek, pakai juga, nyesuaiin gitu. Jadi ya adaptasi juga 2 arah ya dari startup ke corporate gitu. I see. Nah, tadi kan udah dijelasin juga nih sama Kosem tentang penampilan. Nah, boleh mungkin di-sharing ke teman-teman kali ya. Pernah nggak sih ada yang lu tegur gitu soal standar berpenampilan throughout your career gitu? Kayak mungkin boleh share juga apakah ada program-program HR yang lu bikin tentang kalian tuh harus berpenampilan seperti ini, yang ini nggak boleh do's and don'ts ya. Karena jujur mungkin di startup karena Rata juga lumayan baru lah ya, kita belum ada sampai segitunya sih. Mungkin dari Kosem bisa share juga gitu. Kalau gua kan kebanyakan di banking ya, jadi kalau di banking itu kita punya dulu namanya, zaman gua baru mulai kerja itu namanya Casual Friday. Jadi banking seragamnya adalah biasanya kemeja lengan panjang, kancing sampai ujung, pakai dasi gitu kan, terus celana bahan, sepatu pantofel. Nah di hari Jumat itu boleh pakai batik misalkan. Jadi kemeja panjang. Jumat biasa kan langsung otaknya batik gitu kan. Batik gitu. Jadi itu casual Friday-nya gitu. Padahal kalau di startup mungkin ya casual Friday everyday gitu. Everyday biasa gitu. Kalau negur sih
paling kayak salahan pemahaman ya, misalkan kita bolehin pakai jeans di Casual Friday, tapi ada yang pakai jeans robek-robek gitu. Kayaknya too much deh kalau jeans robek-robek, jadi balik ke jeans yang biasa aja. Atau misalkan kayak kalau karyawan perempuan kan banyak pilihan untuk alas kaki sebenarnya. Itu kan kadang agak ambigu ya, mana yang masuk sendal, mana yang masuk sepatu. Yes, gitu betul, kan. betul. Jadi prinsipnya kalau di kantor-kantor kerja aku yang dulu, as long as jarinya ketutup, itu kita bisa count as sepatu gitu. Jadi pokoknya harus ketutup. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah, kalau banking sendiri kan juga ada banyak tim yang apa ya? Sering ketemunya tuh orang luar gitu. Mungkin ngedeal some few stuff atau atau ketemu nasabah dan lain-lain. Nah, itu tuh ada standarnya juga nggak sih? Maksudnya dari segi penampilan, apakah makeupnya harus begini, terus pokoknya ada penampilannya harus ada trainingnya ya. Mungkin boleh share juga nih. Jadi ini nggak untuk semua posisi dapat sih. Misalkan kayak kalau di banking ya mungkin teman-teman teller, teman-teman customer service itu bahkan sampai kita datangkan vendor gitu untuk mereka memberikan training gimana caranya makeup yang profesional tapi nggak terlalu menor misalkan gitu. Terus buat karyawan yang laki-laki itu bisa ada bank-bank yang aku tahu mereka standar issue dasi. Jadi untuk mereka sehari-hari kerja kemeja putih boleh apa aja, tapi untuk dasi khusus dasinya dari perusahaan kayak gitu. Nah, kenapa aku tanya soal penampilan? Karena kalau dari pramugari itu kan juga ada ketentuan kan, bahkan mereka tuh nggak boleh pakai behel. Nah makanya kebetulan banyak juga emang klien kita yang pramugari dan pramugara itu akhirnya pakai eyeliner. Nah mungkin boleh share juga nggak selain penampilan luar, mungkin ada sedikit kayak kesehatan yang mereka harus jaga juga dan lain-lain gitu. Bentar deh, ini arahnya ke standar penampilan. Standar penampilan. Iya. Atau mungkin aku ubah pertanyaannya sedikit kali ya. Nah mungkin dari Kosem sendiri mungkin boleh share juga nggak dari first impression itu biasanya yang dilihat apa sih oleh tim HR, misalnya nih aku datang interview, apalagi sekarang Zoom call kan. Nah apa sih sebenarnya tim HR lihat dari segi penampilan gitu, karena kan kita juga selalu ibaratnya kita manusia suka ngejudge orang lah ya. Kalau kelihatannya udah kok nih orang kelihatannya selengean banget ya gitu, langsung mikirnya udah kemana gitu. Nah mungkin boleh share juga dari segi HR gimana? Oke. Kalau teman-teman masuk ke satu interview gitu, kalau teman-teman baru kenal seseorang, mungkin hal pertama yang aku akan lihat gitu ya adalah ketika dulu mungkin bisa offline meeting, aku rasakan jabat tangannya. Sekarang kan agak susah ya jabat tangan orang gitu. Aku akan rasakan ini orang gimana jabat tangannya firm atau enggak, terus kelihatan confident nggak gitu dalam cara dia membawa diri. Lalu mau nggak mau ngelihat ini sih humornya, bisa ketawa nggak, bisa lihat dia senyum seperti apa gitu. Nah itu penting dalam interview, bukan hanya karena kita jadi lebih rileks ya kalau kita senyum, tapi kita bisa ngerasain gitu sense of humornya sama nggak frekuensinya aku sama orang ini gitu. Dan ini penting untuk dilatih sebenarnya. Sense of humor bisa dilatih, bukan hanya beberapa orang yang bisa lucu gitu kan. Padahal kita mikirnya mungkin gitu. Gua orangnya nggak lucu, padahal hal-hal ini tuh bisa dilatih. Makin sering teman-teman interview, ketemu recruiter, makin pede, makin bisa keluar gitu that sense of humor. I see. Nah mungkin ada cerita lucu nggak lagi interview orang? Karena jujur dari startup kayak kita nih Rata nih, kalau lagi interview orang, mereka pasti langsung sadar sendiri, maaf ya gigi saya nggak gitu rata, tapi saya mau coba interview. Gue kayak gak apa-apa, santai aja, justru abis ini bisa pakai Rata gitu kan. Employee benefitnya. Employee benefit. Terus kadang juga ada yang kayak, maaf banget saya pakai behel, tapi saya mau coba daftar di Rata, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi lucunya gitu, ternyata mereka juga udah ketanam, mungkin mereka udah cari tahu kali ya tentang company kita tuh apa, dan ya mereka state di awal dulu, sorry ya gue gini-gini, tapi bukan berarti gue nggak percaya sama vision company lu gitu. Jadi ya lucu aja sih menurut gue. Mungkin dari lo ada nggak satu cerita lucu gitu lagi interview orang yang berhubungan dengan how they look gitu? Kalau how they look nggak pikiran sih sekarang, tapi gue pernah ini sih, kalau mungkin dibilang cerita lucu, nggak lucu buat dia yang ngalamin ya. Jadi kandidat ini saking pressure-nya, saking deg-degan gitu kan. Dia tuh udah habis ngelaluin prosesi yang panjang lah. Jadi datang pagi, terus ada tes dulu,
Terus ada interview 1, 2, 3 orang baru ketemu gua gitu. Jadi at that time udah capek banget, udah pengen pulang gitu, dan ini anak ini fresh grad, jadi belum pernah mungkin pengalaman interview di mana-mana. Terus aku tanya gitu, kenapa kamu pengen kerja di sini? Pertanyaan yang simpel kan sebenarnya, bisa dijawab apa aja gitu kan. Terus dia nangis dok ya. Dia bilang, saya cuma ingin membahagiakan orang tua saya. Waduh. Gitu. Waduh, dalam banget ya. Ya sudah lah, nggak apa-apa gitu. Silahkan membahagiakan orang tua kamu, nggak usah nangis. Itu sih paling one of the most memorable story. Mungkin saking deg-degannya kali ya. Tapi emang kebayang sih, mungkin dulu kalau interview physical jauh lebih deg-degan kan. Nah mungkin bisa sharing juga kayak sekarang gimana sih sistem Zoom interview, karena kalau dari aku sendiri kan aku yang interview kan, mungkin nggak terlalu tips-tipsnya ini buat teman-teman yang lagi mau diinterview sebenarnya. Apa sih yang harus disiapkan dari Zoom interview? Apakah langsung nyalain video duluan, meskipun yang nge-interview nggak nyalain video, etikanya mungkin ada tips-tipsnya? Oke, pertama-tama mungkin kita cover technical issue dulu. Jadi pastiin koneksi internet teman-teman bagus. Lalu kalau bisa mungkin ketika menggunakan earphone, gunakan yang berkabel. Katanya kalau pakai yang Bluetooth ada delay katanya di suaranya, bisa jadi gitu. Kemudian pastikan suasananya terang ya. Jadi seperti studio Rata ini gitu, terang dan putih gitu. Pastikan teman-teman mudah dilihat dan lightingnya tidak aneh gitu, nggak ada lampu tiba-tiba dari bawah kelihatan seram gitu. Jadi pastikan cahayanya terang. Kalau mungkin di rumah nggak ada lighting, keluar ke taman depan rumah mungkin atau ke halaman samping ada sinar matahari, itu lightingnya udah cukup. Tapi jangan sampai ada suara motor ya. Nah, makanya pakai headset kan, pakai headset. Itu sih. Dan sebenarnya sama sih etikanya teman-teman ketika teman-teman datang interview offline, online juga gitu. Mulai on time. Tadi Dok Dev bilang hidupin kamera, nggak apa-apa banget kalau emang teman-teman udah ready untuk hidupin kamera, hidupin aja. Dan jangan lupa, nah ini actually funny story, my wife just interview someone few weeks back gitu. Dia lagi cari anak buah juga gitu, dan very turn off karena pakaiannya. Mungkin kandidat ini merasa gue lagi di rumah, ya udah ini gue abis ngapain langsung deh gue nyalain kamera interview gitu. Nah ini penampilan tuh tetap penting sih aku rasa, meskipun kita nggak bisa ketemu sama orangnya gitu ya, tetap kita mau present the best gitu kan on screen. Jadi kalau memang ya minimal buat yang laki-laki bajunya berkerah lah gitu, minimal kalau mau pakai kaos yang presentable lah, atau mungkin throw a jacket over it gitu ya. Kalau yang perempuan mungkin nanti ya Dok Dev kasih referensi ya. Tapi itu sih penampilan penting. Selain tadi hal teknis, gimana caranya dalam interview kalian juga bisa make good impression by looking good gitu. And hopefully dengan penampilan yang oke, diskusinya juga, ngobrolnya bisa lebih enak juga, lawan bicara kita lebih nyaman juga ketemu sama kita, dan hasil interviewnya juga lebih positif. Iya, setuju sih. Karena mungkin nambahin dikit, at the end of the day sebenarnya interview itu kayak ya beda-beda tipis sama kita kencan sama orang gitu kan. Benar. Kita cari partner kerja yang enak gitu. Ini belum ngomongin kerjaan, baru ketemu aja nggak enak dilihat gitu kan. Iya, gitu. Jadi ya sebisa mungkin enhance your how you look during your interview. Setuju. Nah mungkin kalau dari segi yang interview kali ya, karena udah beberapa kali mungkin terlalu nyaman work from home, jadinya nggak prepare. Tapi aku sendiri yang interview aja tuh udah prepare 30 minutes before, udah tulis pertanyaan yang mau ditanyain apa, udah make sure kayak kondusif, baru akhirnya call juga. Cuman beberapa kali ketemu ada satu yang cewek abis keramas, rambutnya masih basah. Sebenarnya sih nggak gitu pengaruh, cuman dari sudut pandang cewek ya ketahuan nih kayak maksudnya nggak prepare banget gitu. Itu ngasih lihat tingkat keseriusan kandidat juga sih sebenarnya ya kan. Ada juga cowok pakai kutang cuman ya begini aja ya. Gue tahu lo anak tech tapi jangan segitunya juga gitu kan. Kayak kesannya aku nggak serius banget. Apakah ini kalau mau dianggap serius atau enggak gitu. Jadi meskipun call-nya via Zoom justru itu lebih challenging gak sih dibandingin ketemu orang, karena first impression 8 detik aja kalau nggak nyenengin atau ngebosenin ya orang tinggal mute Zoom-nya terus dia ngerjain yang lain juga, you'll never know kan di belakang layar gimana. Kecuali interviewnya face to face ya kelihatan kan lawan bicaranya, oh ternyata kayak udah bosen nih. Kalau di Zoom tuh very tricky. Jadi buat teman-teman didengarkan tips-tips dari Kosem ini supaya interviewnya
jauh lebih berfaedah lagi ya gitu. Semangat yang sedang interview. Semangat. Nah mungkin dari Kosem ada sepatah dua patah kata terakhir untuk pejuang kantoran yang lagi nonton atau dengerin podcast ini. Mungkin dari yang baru viral akhir-akhir nih kali ya, yang kita lihat di social media itu. Oke. Cuti sakit. Cuti sakit. Ya mungkin ya nyemangatin aja lah ya kalau buat teman-teman yang sedang sakit atau sedang berusaha cari kerjaan baru, lagi struggle mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada, tetap semangat, karena pada akhirnya karir kita, aku selalu bilang karir kita di tangan masing-masing dok. Meskipun kita bekerja sebaik-baiknya di kantor, kita selalu harus pegang kendali gitu atas karir kita masing-masing. Kita mau bawa ke arah mana nih, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, kita harus punya plan ke depannya. Nah buat teman-teman yang sedang mengejar plan itu, tetap semangat, tetap fokus, karena ya kita hanya bisa memperjuangkan untuk diri kita sendiri sebaik-baiknya. Yes, betul. Thank you so much loh Kosem atas waktunya. Sama-sama. Thank you juga teman-teman udah dengerin episode ke-7 dengan Kosem. Semoga berguna podcastnya untuk teman-teman sekalian, dan sampai jumpa. Bye. Bye. Thank you.